Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke. Baik ya. Jadi ini ya, saya membacakan komentar dari YouTube ya. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan mengenai sinusitis ya, boleh dituliskan di kolom komentar YouTube ya, Safa Health ya. Atau juga bisa DM ya. Tapi kalau misalkan DM ya, saya juga tidak bisa semuanya itu terbalas ya. Ini juga yang di komentar juga tidak semuanya itu bisa terbalas ya. Paling tidak ya silakan teman-teman ya tonton video-video yang ada di channel YouTube Safa Health ya. Sekiranya pengalamannya itu sama ya, bisa kita ambil pelajaran dari sana gitu ya. Belajar dari teman-teman yang lain yang sudah sembuh ya. Silahkan bisa follow Instagram sembuh sinusitis ya, Safa Health ya. Silahkan dicek di sorotan, yaitu banyak teman-teman yang sudah sembuh sinusitis yang saya kelompokkan di sorotan-sorotan ya. Ini ada akun dari @gixlin ya 3566 ya. Kakak mau tanya, kakak dari bau hidung, bau busuk sampai sekarang sembuh total kah kakak? Kalau benar sembuh total, berapa lama waktu kakak untuk sembuh menghilangkan bau busuk, dan apakah kakak tetap melakukan irigasi nasal walaupun sudah sembuh? Mohon info kakak ya. Ya ini ya, jadi dulu itu saya menderita sinusitis ya, sinusitis kronis, hidung bau busuk ya. Hidung kiri saya itu mencium bau-bau tidak sedap ya. Jadi bau tidak sedap, bau busuk ya. Nah kemudian saya sudah melakukan berbagai cara pengobatan ya, kontrol rutin ke dokter, itu juga tidak kunjung sembuh ya. Habis obat tuh kambuh lagi, habis obat tuh kambuh lagi ya. Sampai pada akhirnya saya menemukan teknik irigasi nasal ya. Jadi gini ya, jadi memang tiap orang itu tingkat kesembuhannya itu berbeda-beda ya. Ada yang 2 minggu, 4 minggu ya, ada yang berbulan-bulan gitu ya. Bahkan mungkin ada yang 1 tahun ya. Kemarin juga ada yang memberikan testimoni 1 tahun baru bisa sembuh, karena memang sinusitisnya itu sudah sangat parah gitu. Setiap orang itu berbeda-beda tergantung tingkat keparahan sinusitisnya itu. Akan tetapi ketika teman-teman melakukan irigasi nasal dan ada perubahan, ada arah kesembuhan, silakan lakukan terus sampai teman-teman tuh yakin bahwa sinusitis itu sembuh gitu, sama seperti yang saya lakukan dulu ya. Ketika saya melakukan irigasi nasal itu kok sudah ada perbaikan gitu, maksudnya sudah ada kesembuhan lebih baik ya daripada ketika sebelum melakukan irigasi nasal. Saya lakukan terus itu sampai saya berani untuk tidak melakukan rutin irigasi nasal gitu ya. Saya kurang lebih melakukan irigasi nasal itu kurang lebih selama 6 bulan gitu ya, 6 bulan ya. Kemudian meskipun saya sudah sembuh tuh saya tetap lakukan terus gitu kan, sampai keluhan-keluhan yang saya alami itu benar-benar hilang ya. Yang terutama itu, yang pertama adalah pilek ya, hidung meler terus menerus gitu ya. Hidung meler terus menerus, ketika kita rutin irigasi nasal itu nanti itu pileknya itu hilang gitu. Jadi kita itu malah tidak mudah pilek gitu. Nah kemudian untuk baunya itu berangsur pelan-pelan itu juga menghilang. Kemudian pusing-pusing di kepala itu juga akan menghilang gitu ya. Nah terus dulu ketika saya melakukan irigasi nasal juga ini ya, setelah melakukan irigasi nasal itu mengoleskan minyak ya, bisa minyak kayu putih ya, di sekitar dahi, kepala, dan juga hidung ya. Memang beberapa teman-teman yang melakukan irigasi nasal itu yang belum terbiasa itu nanti akan mampet ya. Ya itu tidak apa-apa ya, karena belum terbiasa ya, jadi belum menemukan teknik yang lancar untuk irigasi nasal ya. Nanti bisa juga itu mampet ya, setelah irigasi nasal itu malah mampet, tapi itu tidak akan lama, nanti juga akan plong sendiri gitu ya. Ya pokoknya rutinkan irigasi nasal ya. Setiap orang itu berbeda-beda ya, tergantung tingkat keparahan sinusitisnya gitu ya. Nah kemudian sinusitis ya, sinusitis hidung bau itu yang perlu
ketahui bahwa sinusitis hidung bau itu bisa juga disebabkan oleh infeksi gigi geraham atas yang berlubang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menderita sinusitis ya, hidungnya itu bau telur busuk ya, bau bangkai ya, silahkan dicek ya gigi geraham atasnya ya. Apakah ada masalah dengan gigi geraham atasnya ya? Apakah gigi geraham atasnya itu berlubang ya, menghitam ya, ataupun bolong gitu ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab sinusitis itu. Saya juga tahu ketika sinusitis saya itu disebabkan oleh gigi berlubang, yaitu adalah ketika sinusitis saya itu sudah sembuh gitu ya. Jadi sinusitis itu hanya bisa sembuh ya sejauh ini, sejauh yang kita tahu gitu dari pengalaman saya menderita sinusitis ya. Sejauh ini yang paling efektif untuk menyembuhkan sinusitis yaitu adalah dengan cara irigasi nasal ya. Sekalipun teman-teman itu sinusitis disebabkan oleh gigi atas yang berlubang ya, atau nama medisnya itu adalah sinusitis dentogen ya, sinusitis akibat infeksi gigi atas berlubang itu ya. Nah, itu penyembuhannya apa? Tetap dengan cara irigasi nasal ya. Nanti setelah sinusitisnya sembuh ya atau mendingan ya, silakan konsultasi ke dokter untuk dilakukan cabut gigi ya. Jadi dulu ketika saya sudah sembuh sinusitis ya, saya tetap melakukan irigasi nasal, dan ketika saya melakukan irigasi nasal itu ada darah di gigi. Jadi ketika melakukan irigasi nasal itu kadang keluar darah itu. Bahkan ketika makan itu sisa-sisa makanan itu kan menempel di gigi geraham atas kiri saya, karena memang gigi atas saya itu sudah menghitam berlubang itu ya. Dan memang ya sinusitis saya itu disebabkan oleh gigi atas yang berlubang. Oleh karena itu kemudian saya lakukan cabut gigi ke dokter gigi ya. Itu ya. Nah, tujuan untuk pencabutan gigi ini adalah agar sinusitis kita itu tidak kambuh gitu. Jadi bukan untuk sembuh ya. Jadi hanya agar sinusitis itu tidak kambuh gitu ya. Jadi kan sinusitis itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah ya virus infeksi ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah karena infeksi gigi atas yang berlubang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada gigi atas yang berlubang kemudian menderita sinusitis, dan sinusitisnya itu bau ya, hidung bau itu ya, yaitu bisa dicurigai itu adalah sinusitis dentogen gitu. Jadi silakan dicek ya gigi geraham atasnya itu apakah berlubang atau tidak gitu ya. Dan yang perlu yang perlu dipahami juga bahwa memang gigi itu sangat penting gitu ya. Jadi teman-teman ketika habis makan itu jangan lupa untuk berkumur-kumur gitu ya. Lakukan gosok gigi itu minimal ya 2 kali sehari ya. 2 kali sehari, dan utamanya itu malam sebelum tidur. Jadi rawatlah gigi teman-teman dengan baik gitu ya. Ya, pastikan tidak ada sisa-sisa makanan yang meninggal di gigi. Karena apa? Karena itu bisa membuat gigi berlubang, membuat gigi rusak. Dan apabila gigi geraham atas teman-teman rusak itu bisa terkena sinusitis gitu ya. Yaitu ya, jadi silahkan rutinkan saja cuci hidung atau irigasi nasal, nanti akan terasa sendiri ya, ini ya tingkat kesembuhannya gitu ya. Yaitu ya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.